Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Lancarsari, NIM 71014189194. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling yang terbagi menjadi 3 subbab, yaitu tujuan bimbingan dan konseling, yang kedua fungsi bimbingan dan konseling, yang ketiga orientasi bimbingan dan konseling. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu. Dengan demikian, tujuan khusus bimbingan dan konseling setiap individu berbeda dan tidak boleh disamakan. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi bimbingan dan konseling yang terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, dan yang terakhir fungsi pengembangan. Fungsi pemahaman sendiri yaitu untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien atau konselor dan orang ketiga dengan memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yang dapat berfungsi sebagai usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi sebagai pencegahan dapat berupa program orientasi, program bimbingan, inventarisasi data, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, yaitu klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor dengan tujuan untuk dientaskannya masalah yang tidak mengenakan dari dirinya. Disinilah fungsi pengentasan itu berperan, yaitu sebagai fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami klien. Yang terakhir yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang orientasi bimbingan dan konseling yang terbagi menjadi 3 orientasi. Yang pertama yaitu orientasi perseorangan, yang kedua orientasi perkembangan, yang ketiga orientasi permasalahan. Orientasi perseorangan sendiri yaitu agar menghendaki konselor menitikberatkan pandangan pada siswa secara individual. Yang kedua yaitu orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan pentingnya peranan perkembangan yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu orientasi permasalahan. Orientasi masalah secara langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah yang mungkin membebani dirinya, sedangkan fungsi pengentasan menginginkan agar individu yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat terentaskan masalahnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.